katakanlah paradigma baru dalam filsafat, dan persoalannya ada di mana. Itu aja yang mau kita lihat dari kuliah awal ini. Tapi sebelumnya, pertanyaan saya tadi kembali. Anda membaca nggak Kompas hari ini terkait dengan eh, tajuknya itu, ya, dan terkait dengan kemiskinan itu ada berita di halaman tentang opini itu loh. Ada 4 opini, ada opini tentang kemiskinan itu. Itu ada hal yang menarik. Atau di tajuk-tajuk yang pertama tentang kesehatan itu, kalau saya nggak keliru, ada diskusi tema tentang kesehatan di mana ada kebijakan untuk tidak apa ya, ada golongan penyakit tertentu yang katakanlah yang berat yang tidak masuk untuk dibantu oleh pemerintah dan oleh pemerintah, dan itu dikritik gitu loh. Ah, ada yang baca? Nggak ada. Kak, saya nggak baca Kompas lagi, Romo, tapi baca yang lain. Soalnya Kompas banyak tidak memberitakan berita-berita kritis sih, jadi saya nggak langganan Kompas lagi. Oke, baik. Terkait Kompas kritis apa enggak, saya tidak sampai ke situ dulu, nanti dulu. Itu bagian dari diskusi kita, informasi nanti. Tapi mau saya tanyakan tadi, ada dalam berita di Kompas hari ini menarik terkait perdebatan antara data yang di lapangan itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh pemerintah tentang jumlah kemiskinan, ya, jumlah orang yang sakit tidak sebanding dengan yang real yang terjadi. Ya, ini salah satu persoalan yang muncul. Kenapa kita bicara informasi? Karena ketika informasi yang diterima, yang kita lihat di sini dalam kuliah kita berdasarkan data itu tidak maksimal, kebijakan yang diambil, eksekusi yang diambil bisa keliru. Jadi kelihatan sepele informasi itu, tetapi yang didasarkan pada data seperti arah dari kuliah kita. Tapi persis di situ sangat krusial perannya. Ya. Data keliru diambil, sampel keliru diambil, konsekuensinya begitu besar untuk kehidupan orang. Jadi ini salah satu alasan kenapa kita perlu, hemat saya, perlu mendalami apa yang dimaksudkan dengan filsafat informasi. Yang pada kesempatan kali ini, semester ini, saya katakan konsentrasi saya lebih pada Luciano Floridi. Ya, ada beberapa pemikir lain, tapi nanti Anda sendiri yang coba membandingkan ya pemikiran itu. Nah, karena pemikir ini baru, maka sekali lagi kita sama-sama mencoba melihat ya, bagaimana apakah pemikiran tema tentang informasi benar-benar menjadi tema yang saya katakan tadi paradigma baru dalam filsafat, atau mungkin ada problem yang akan kita lihat yang bisa bisa kita tunjukkan, oh ini titik lemahnya gitu loh. Yang mungkin juga bisa dibantah, bukan bagian dari filsafat. Nanti kita lihat pelan-pelan. Ya. Nah, tujuan dari kuliah kita hari ini yang saya harapkan, sebagaimana saya sampaikan ke rekan-rekan dalam eh, rancangan kuliah kita. Jadi tujuan malam ini, harapan saya, kalaupun tidak selesai, nanti kita akan lanjut pertemuan selanjutnya. Tapi minimal tujuan kita malam ini adalah, harapan saya, kita mengenal, sangat sederhana, mengenal Luciano Floridi, siapa orang ini, dan kita memahami introduksi, sekali lagi introduksi ya, kita tidak bicara sesuatu yang eh, kompleks, ini baru introduksi, serta persoalan yang terkait dengan filsafat informasi. Apa persoalan yang ada? Ya. Jadi dalam kuliah ini kita akan melihat bagaimana Luciano Floridi mencoba untuk mengajak kita melihat bahwa filsafat ya, perlu mengubah sebuah paradigma dengan persoalan tentang informasi itu sendiri, ya. Karena dalam filsafat dikatakan, atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menggunakan bahasa dan informasi yang banyak, komunikasi di sana. Tapi informasi pada dirinya sendiri itu tidak dikaji lebih jauh. Jadi kita mengandaikan begitu saja. Itu seperti, kalau bahasa saya, itu seperti Anda mengingat bagaimana Heidegger dan Bingentheim, kendati terlalu membesar-besarkan, bombastis ya, membandingkan Luciano Floridi dengan
Heidegger, tapi idenya sama. Ya, kalau Heidegger katakan sudah lama, dia mengutip dari Plato kan, bahwa sudah lama orang tidak bertanya tentang Sinnfrage, ya, dan bukan hanya orang tidak bertanya, tapi bahkan orang lupa untuk bertanya. Mungkin dalam ide seperti itulah kenapa tema tentang informasi menurut Luciano Floridi menjadi tidak diperhatikan. Ya, kita menggunakan, kita merasa sudah memahami, karena begitu dekat dengan kitab, pada titik yang sama kita sebenarnya belum memahami dengan sungguh. Maka dia mengajak kita untuk mengenal lebih jauh. Atau analogi yang bisa kita kita kaji dalam kehidupan kita, bahwa kadang-kadang misalnya kita ambil saja nafas misalnya. Itu kan kita hirup setiap hari dan kita tidak bertanya tentang nafas itu sendiri. Saking biasanya, ya, saking dekatnya dengan kita. Nah, itu ide yang bermain dari pemikiran Luciano Floridi. Kita menggunakan informasi hampir dalam semua bidang kehidupan kita, tapi kita tidak bertanya apa informasi itu sendiri. Jadi tujuan kita ada di sini. Nah, skema perjalanan untuk sampai pada tujuan tadi adalah, saya katakan tadi, kita akan mencoba mengenal Luciano Floridi. Saya tidak akan cerita panjang, hanya beberapa poin. Anda bisa mencari di eh, internet, banyak data tentang dia, ya. Dan kita coba melihat satu dua karya yang terkait dengan kuliah kita. Saya sudah tunjukkan pada kuliah pertama, tapi baik kita mengingat lagi, ya. Kemudian setelah kita mengenal Luciano Floridi dan karya-karyanya, kita mencoba untuk mencermati etimologi dari informasi, ya. Kata ini maksud saya. Jadi hal penting hemat saya ketika Anda belajar untuk memahami sesuatu, menjelaskan sesuatu, Anda harus memahami etimologi kata itu. Dari mana dia datang? Karena itu penting. Ya. Dan itu persis dalam pemikiran filosofis, hal ini menjadi urgen. Ya. Anda mesti mengejar dia. Misalnya filsafat, Anda tahu bahwa eh, dari pengertian dasarnya itu terarah pada mencintai kebijaksanaan. Anda sudah paham, saya tidak perlu menulis di sini. Tapi informasi, apa, dari mana kata itu muncul? Nanti kita lihat sama-sama dalam perjalanan kuliah ini. Itu kita ingin melihat arti kata, etimologinya. Kemudian setelah kita melihat etimologi kata informasi ini, kita akan lihat bagaimana menurut Luciano Floridi kita hidup pada titik revolusi yang keempat, dia katakan. Revolusi informasi, dia katakan. Ya. Jadi dia menyebut istilah infosfer. Jadi lingkungan di sekitar kita yang kita tempat ini dilingkupi oleh informasi demi informasi demi informasi, ya. Dan itu menjadi katakanlah menjadi udara dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lepas dari informasi, ya. Kemudian kita akan lihat pertanyaannya. Saya ajukan di sini adalah mengambil dari kuliah dari Luciano Floridi, informasi sebuah filsafat. Jadi dia bertanya seperti itu. Dia mempertanyakan bagaimana, atau lebih tepat dia menyatakan, menegaskan bagaimana informasi bisa dia jelaskan, dipertanggungjawabkan sebagai sebuah pemikiran filosofis, ya, terlepas dari cabang-cabang yang lain. Itu dia memberi argumennya dia di sana. Kemudian kendati ada upaya untuk menjelaskan bahwa informasi adalah sebuah filsafat, paradigma baru dalam filsafat, Luciano Floridi juga tidak menutup mata bahwa ada juga persoalan-persoalan yang masih terbuka dengan konsep ini atau filsafat ini, filsafat informasi ini. Dan itu dia akan diskusikan terus dalam perjalanan pemikirannya, khususnya nanti kita lihat dalam filsafat informasi, kita lihat dalam logika informasi, kita akan lihat dalam etika informasi. Ya. Dan sebenarnya kalau saya mengikuti karya-karyanya, Luciano Floridi ini akan, hemat saya, akan menulis lagi sebuah buku dengan fokus pada politik. Ya. Jadi dia mencoba melihat bagaimana informasi ini itu punya
peran sangat sentral dalam sistem politik, khususnya demokrasi. Ya, jadi sangat hemat saya kalau buku ini keluar, sangat membantu kita untuk memahami bagaimana peran krusial informasi mungkin kita sudah alami, tapi kita lihat kembali lewat kajian dia dalam praktek hidup berbangsa, ya, bernegara dalam yang kita katakan itu demokrasi. Ya, kita sudah lihat bagaimana eh, kemeriahan demokrasi membuat semua orang bisa berbicara, informasi berseliweran tanpa ada kemampuan untuk melihat mana yang betul informasi yang punya kualitas yang benar, mana informasi yang dikatakan tidak memiliki kualitas yang baik, seperti itu. Ya. Jadi ini skema yang akan kita lihat dalam kuliah malam ini. Nah, Luciano Floridi, saya katakan di sini bahwa seorang filsuf yang saat ini masih hidup, ya, 1964 dia lahir, seorang berkebangsaan aslinya seorang berkebangsaan Italia yang kemudian belajar dan hijrah ke Inggris dan menjadi pengajar atau profesor di Oxford di bidang filsafat dan etika. Ya, jadi dia pada ruang ini filsafat dan etika. Dan kalau kita melihat nanti di karya-karyanya, memang sebelum Luciano Floridi ini sampai pada sebuah introduksi terhadap filsafat informasi, dia cukup banyak bergulat dengan artificial intelligence, cukup banyak bergulat dengan komputer, ya. Jadi ruang-ruang itu dia masuki dan dia belajar bagaimana komputasi di sana dan eh, informasi bermain lewat hadirnya komputer, hadirnya internet, ya. Dan itu dia melihat bagaimana semua itu ada dalam satu konsep informasi ini yang bermain, ya. Dan beliau juga selain mengajar di Inggris juga di Italia, di Bologna dia mengajar di situ juga di Universitas Bologna tentang, kalau saya tidak keliru, tentang komunikasi dan budaya, ya. Dia mengajar di situ juga. Jadi dari kompetensinya, dari sepak terjangnya, pengajarannya, risetnya, hemat saya apa yang dia sampaikan atau yang dia ajukan sebagai sebuah paradigma baru dalam filsafat bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ya, bisa diandalkan. Atau dengan bahasa lain bahwa dari sekian banyak pemikir yang bergelut dengan tema atau topik tentang informasi atau teknologi atau artificial intelligence, Luciano Floridi ini salah seorang yang menjadi apa ya, yang memiliki otoritas menurut saya. Sehingga kalau kita mempelajari dia secara khusus, kemungkinan untuk membaca, untuk memahami pemikiran-pemikiran para filsuf yang lain yang bekerja di bidang ini atau menulis atau riset di bidang ini itu akan menjadi lebih mudah hemat saya. Dia memiliki, Luciano maksud saya, memiliki sebuah penjelasan lewat karya-karya yang sangat sistematis dan sangat membantu. Ya, kalau kawan-kawan melihat 3 bukunya, saya masuk ke karya-karyanya, ada beberapa karya, tapi ini 3 yang saya tunjukkan kemarin. Kalau kita masuk ke membaca buku-bukunya, hemat saya karya-karyanya sangat membantu kita untuk memahami isinya. Jadi kalau kita lihat minimal 3 karya ini, ya, The Philosophy of Information, The Ethics of Information, and Logic of Information, itu selalu ada pendahuluan di mana dia memberikan summary, ya. Kemudian pada akhir pun dia memberikan kesimpulan. Jadi itu membantu kita untuk punya skema, memahami cara dia mengajukan apa yang ia sampaikan dalam bab-bab tersebut, mempermudah kita, membantu kita. Ya, seperti itu. Baik, terkait dengan kata informasi, brainstorming dulu sayang kita online, tapi nggak apa-apa. Informasi itu berasal dari kata apa ya? Anda pernah dengar kata itu? Bukan pernah dengar, Anda sering dengar.
Tapi maksud saya etimologi kata itu berasal dari mana ya sebenarnya informasi itu sejauh Anda tahu. Kayaknya Silakan. minggu lalu Romo udah menjelaskan deh, in dan forma bukan ya? Jadi menciptakan. Betul. Informare Ya. dari bahasa Latin, itu apa ya? Dalam pengertian Menciptakan nggak sih, menjadikan sesuatu ada dari forma menjadi ada. Moga-moga saya nggak salah. ya, dia berakar pada bahasa Latin. In artinya di dalam, ya. Forma, Anda tahulah forma itu ya. Dalam filsafat Yunani kuno sudah ada gitu, ada bentuk ya, forma, ya. Jadi kalau kita secara etimologis mendefinisikan apa itu informasi, berarti di dalam bentuk, atau lebih tepat kita bisa mengatakan dia membuat sebuah forma, membuat sebuah bentuk. Bukan fisik tentu saja, bukan fisik, tapi seperti dalam pengertian kedua, kata benda maksud saya, KB itu kata benda, dari bahasa Latin juga, informatio, informationis, artinya pengertian, ide, atau representasi. Nah, kalau kita bicara tentang forma, Anda ingat dalam, ini saya mengambil dari bahasa Latin kan, tapi kalau kita mundur ke belakang, dalam tradisi Yunani, Anda ingat apa ya? Kalau saya menyebut forma. Plato. Aha, kenapa dengan Plato? Plato bilang ada, tapi nanti ini saya sama Romo Setio disalahin. Katanya ada alam idea gitu dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat kuda dalam dunia nyata itu hanya manifestasi fisik, tapi ada forma kuda sendiri gitu yang tidak terlihat gitu, bentuk-bentuk idealnya. Jadi, coba kamu hubungkan di sini. Bagaimana kamu hubungkan? Ini kita mengambil kata informasi dari bahasa Latin informare, oke? Dan betul Anda jelaskan tadi, kalau kita bicara forma atau bentuk itu tidak bisa diabaikan dengan apa tadi? Apaan, Kalau Romo? forma, kalau dalam Plato itu bedanya, Plato dan Aristoteles menggunakan forma dan apa? Materia. Eidos. Eidos. Iya. Nah, kalau eidos apa forma apa? Bagaimana Anda kaitkan dengan bentuk ini supaya Anda bisa kembali kepada eh, tradisi filsafat Yunani, karena kita mengambil dari bahasa Latin ini. Apa hubungannya kalau Anda lihat ketika kita bicara informasi dalam bahasa Latin, etimologi itu berarti dia membuat sebuah forma, membuat sebuah bentuk, saya katakan itu. Nah, dalam tradisi Yunani, kalau dikaitkan dengan Anda sampaikan tadi, ada pembagian dari Plato dan Aristoteles juga, kita bisa melihat, itu bagaimana? Ada forma dan eidos. Itu bagaimana forma dan eidos? Anda ceritakan sedikit lah ke saya. Saya kurang begitu bagus dalam filsafat Yunani. Anda lebih paham. Anda kan silakan. Supaya Anda bisa keluar sedikit apa yang Anda pelajari dalam filsafat Yunani. Supaya kita lihat pelan-pelan bagaimana keterhubungan. Sehingga kita tidak melihat filsafat informasi tiba-tiba aja muncul. Enggak. Dia ada kaitan ke belakang. Ada yang lain mungkin bisa bantuin. Oh ya, kelas ini kita berberapa nih? Ber-17, ber-16? Silakan. Kalau saya ingatnya sih forma sama materia Aristoteles. Aha. Itu bagaimana menjelaskannya? Menjelaskannya bahwa kalau Aristoteles kan mengkritik pemisahan
Plato mengenai idea dan dia menjelaskannya hilemorfisme sebagai kesatuan forma dan materia kalau Aristoteles, bukan pemisahan antara ide dan dunia, ide dan ya yang saya ingat sekarang itu. Jadi saya kalau dalam Aristoteles kan forma dan materia tidak dipisahkan. Forma adalah yang membentuk materia yang tidak berbentuk. Seperti materia kayu dibuat jadi forma kursi misalnya gitu. Tapi antara forma dan materia tidak bisa dipisahkan. Iya, artinya kesamaan forma antara Plato dan Aristoteles ada di mana? Kalau Anda melihat. Atau bedanya di mana kalau Anda lihat? Kalau dalam hubungan kata informare ini saya jadi bingung. Tapi kalau tadi saya melihatnya bahwa dalam Plato antara dunia idea dan dunia apa tuh saya jadi lupa, itu terpisah betul. Sementara kalau dalam Aristoteles ada hilemorfisme, yaitu gabungan di antara keduanya. Cuma saya tidak bisa menghubungkannya dengan apa yang mau dibicarakan pada hari ini. Oke. Istilah forma dalam informare itu masih punya kaitan dengan filsafat Yunani. Itu yang mau saya tunjukkan pada Anda. Kendati kalau kita lihat secara etimologis, dia akan datang kata ini dari bahasa Latin. Tetapi kalau kita mundur dalam tradisi filsafat, sebenarnya itu datang dalam pembagian dari Aristoteles dan Plato ini, ya, tentang materi dan forma dan eidos di sana. Nah, itu bisa dilihat di sana. Jadi idenya itu bahwa dalam informare, ya, dia membentuk sesuatu, ya, atau menciptakan sesuatu dalam tanda kutip, membentuk sesuatu dalam pengertian realitas, ya, sesuatu yang bisa dibentuk lewat kata atau lewat informasi maksud saya. Ya. Jadi ada ide di situ di belakang informasi itu. Yang mau saya tunjukkan betapa kuatnya informasi itu punya daya menciptakan itu loh, ya, kata informasi itu. Jadi memang benar kalau kita katakan dalam kehidupan kita saat ini, misalnya bagaimana informasi ketika disalahgunakan punya dampak yang besar, iya. Kenapa? Karena dia punya, dari etimologi dia punya dampak, memang dia membentuk realitas itu. Jadi kadang-kadang kita katakan dunia itu tidak dibentuk oleh dunia itu sendiri maksud saya, tapi dia bisa dibentuk dunia itu dari informasi, ya, dalam pengertian itu. Ya, saya ingin menunjukkan betapa kuatnya kata ini bisa membentuk, daya kuatnya bisa membentuk, bisa membuat sesuatu lebih baik, bisa juga membuat daya merusak yang luar biasa. Ya, kata informasi ini, kalau tidak yang kita katakan dalam bahasanya Luciano Floridi, jika tidak didasarkan pada informasi yang berkualitas, ya. Sehingga tidak berasal dari informasi yang berkualitas juga membentuk realitas yang dalam tanda kutip tidak berkualitas juga, seperti itu. Nah, sebelum masuk pada informasi lebih jauh, Luciano Floridi dalam bukunya Revolusi Keempat, The Fourth Revolution, dia memberikan sedikit gambaran dari perjalanan waktu atau kehidupan yang kita jalani itu kan. Jadi dia menyebutnya ada prehistory di sana, ada history, ada hyperhistory. Jadi ada 3 fase perkembangan waktu yang dia tunjukkan. Ya, dalam fase prehistory dia katakan bahwa tidak ada
ICT itu apa ya? Anda membaca buku Information and Communication Theory bukan dong? teknologi, ya. Jadi, Teknologi, sorry. ya. Jadi dia katakan bahwa prehistori ada zaman di mana informasi, teknologi komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi tidak menjadi sesuatu yang sangat krusial di sana. Maaf Romo, bisa diulangi tadi, agak keputus ya. Saya kurang jelas atau terputus. Tadi buat saya, apakah saya punya yang tadi ada prehistory, histori, dan apa namanya, hiperhistory tadi? Hiperhistory. Iya, Ya. baik. Saya mengulangi. Jadi sebelum kita masuk pada penjelasan tentang informasi, saya ingin memberi konteksnya dulu. Dalam pengertian bahwa Luciano Floridi melihat bahwa kita bergerak dalam 3 zaman ya. Dia sebut prehistori, histori, dan hiperhistori. Ya. Prehistori secara sederhana dia katakan bahwa kondisi ruang kehidupan di mana kita atau manusia katakanlah belum mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin ada kita gunakan tapi tidak menjadi sebuah kesadaran di sana. Jadi dia katakan tidak ada itu, tidak begitu tampak itu. Nah, kalau dia bicara prehistori, itu dia tunjukkan misalnya kalau kita lihat pada zaman-zaman masa-masa zaman perunggu misalnya, zaman-zaman di mana orang tidak terlalu bicara spesifik tentang teknologi di sana. Kemudian history, nanti Anda bisa membaca bukunya The Fourth Revolution. History dia katakan itu masa di mana individu manusia dan kehidupan sosial kita itu terkait erat atau terkait dengan dikatakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sudah ada keterkaitan di sana. Ya. Hiperhistory, ini kata kuncinya. Kalau kata kunci prehistori itu tidak ada. Dia katakan tidak ada relasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau histori ada relasi, dalam hiperhistory dia katakan kata kuncinya pada kita bergantung. Jadi ketergantungan itu menjadi kata kunci. Artinya yang membahasakan secara positif ketergantungan mau mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa keluar dalam kondisi atau situasi hiperhistory ini. Kita tidak mungkin keluar dari lingkungan teknologi, komunikasi, dan informasi. Nggak bisa. Kita nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Itu seperti ya kolam kehidupan kita. Ya. Kita nggak bisa dalam pengertian seperti, mohon maaf, kritik terhadap Heidegger yang mengatakan dia menolak teknologi. Ya. Kita nggak bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Karena menurut Luciano Floridi, dalam situasi kita saat ini, hiperhistory, kita menjadi individu dan seluruh kehidupan kita tuh dependent on, ya, bergantung pada. Misalnya malam ini kita bicara melalui Microsoft Teams juga karena teknologi. Jadi dalam arti tertentu ya bisa dikatakan kita yang bergantung. Kalau kita ingin bicara bersama membuat sebuah kuliah pertemuan bersama seperti ini, ya dalam arti tertentu kita bergantung pada alat teknologi ini. Nah, saat ini yang dikatakan sebagai tadi hiperhistoris, salah satu cirinya, jadi saya tidak memberikan secara detail dari The Fourth Revolution, Anda bisa baca di sana, tapi salah satu ciri dari hiperhistory yang kita masuk dalam kuliah kita, dia katakan informasi ini, infosfer ini ya.
Atau mungkin saya terlalu cepat. Kalau saya bicara misalnya rekan-rekan, mohon maaf, supaya informasinya tidak terlalu setengah maksud saya. Kalau saya bicara tentang prehistori, yang dimaksudkan oleh Luciano Floridi itu yang saya katakan tadi, tidak ada kontak dengan teknologi komunikasi dan informasi, itu Anda bayangkan, dia katakan bahwa misalnya dalam tradisi kita, seringkali tradisi lisan itu menjadi sangat kuat ya. Dan tidak ada catatan. Saya nggak tahu di tempat kultur rekan-rekan, tapi umumnya kita tradisi lisan, tidak menulis. Jadi ketika ada kejadian atau ada mungkin punahnya sebuah suku, sebuah mas itu nggak ada catatan di sana. Jadi tanpa dokumen itu dalam pengertian Luciano Floridi salah satu contoh seperti itu. Prahistori itu orang tidak ada catatan tertentu, tidak ada dokumen tertentu, karena dia bicara data ya kawan-kawan ya. Jadi informasi berdasar data. Jadi dia mengatakan prehistori itu seperti Anda membayangkan masa di mana tradisi lisan begitu kuat dan tradisi tulis itu nggak ada. Itu ya poinnya mungkin bisa dikatakan lebih mudah dimengerti. Itu prehistori dia maksudkan. Tidak ada dokumentasi apapun. Ya, jadi kita nggak punya data kita. Ya, jadi kalau Anda buat research tentang suku tertentu dan suku tertentu itu ternyata sudah lenyap dan tidak punya dokumentasi apapun, nah itu yang dinamakan oleh Luciano Floridi, suku itu masuk dalam kategori prehistori. Karena tidak ada dokumentasi, tidak ada catatan, katakanlah seperti itu. Saya kira itu cukup bisa dipahami ya dalam pengertian itu ya prehistorinya. Ya, tidak ya tradisi lisan lah katakanlah dan bisa hilang begitu saja. Sekali lagi kita akan kembali nanti pada konsep informasi yang berdasarkan data. Jadi prehistori Anda bayangkan tidak ada data, tidak ada catatan, tidak ada dokumentasi dan semuanya selesai. Begitu saja. Sedangkan histori dia katakan tadi ada hubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi yang mungkin kita juga sedang gunakan saat ini. Misalnya kita merekam sesuatu, ya, mendengarkan YouTube misalnya, itu salah satu bentuk kita relasi, ya. Dan itu setiap hari kita bertemu dengan itu, ya. Namun dia katakan bahwa saya katakan tadi ada di beberapa tempat ya, dia katakan ada hiperhistori, orang sangat bergantung pada teknologi komunikasi dan informasi karena tanpa itu dia nggak bisa hidup. Misalnya, saya ambil contoh misalnya kemarin ada kawan yang baru kembali dari Singapura, dia cerita mungkin ada kawan-kawan yang pernah ke sana, dia cerita bahwa di Singapura itu ada hutan yang dibuat, dari hutan buatan katakan, saya nggak tahu namanya apa. Dan kita membayangkan bagaimana rekonstruksi itu, hutan dan tanda kutip buatan itu memakan daya listrik dan semuanya itu ya, itu kan luar biasa itu. Ya, ya seperti itu maksud saya. Dalam arti hiperhistori dan pengertian seperti itu, orang jadi dan tanda kutip dengan membuat hutan buatan dalam kota itu maksud saya itu dalam arti tertentu kita bergantung pada itu ya teknologi komunikasi dan informasi dan pengertian bahwa kita tidak mau keluar untuk melihat sesuatu yang natural, kita membuat itu. Ya. Jadi ada ketergantungan seperti itu. Jadi prinsip pada hiperhistori ada ketergantungan itu. Ya. Atau di negara-negara tertentu, misalnya penciptaan robot-robot yang semakin banyak yang menggantikan tenaga kerja seperti itu. Itu juga menunjukkan ketergantungan-ketergantungan. Ya. Itu yang ingin saya tunjukkan supaya lebih jelas maksudnya di sini. Nah, saya katakan tadi salah satu ciri dari hiperhistori ini dia katakan kita sedang hidup dalam ruang infosfer gitu. Jadi ruang di mana saya katakan tadi kita nggak bisa keluar dari informasi. Ya, itu sudah bagian dari hidup kita, nggak bisa kita keluar lagi. Ya. Nah,
Infosfer ini Anda tahu dari dua kata, informasi dan sfer, ya, ruang. Ya. Jadi dia, Luciano Floridi menganalogikan dengan biosfer, Anda ingat kata itu. Ya. Ranah metafisis. Jadi kalau infosfer itu semacam ranah metafisis informasi, data, pengetahuan, komunikasi yang dihuni, yang tinggal dalam infosfer ini, yang tinggal dalam ranah metafisik informasi, data, pengetahuan, dan komunikasi ini, dia menyebutnya dengan istilah informs, ya, informational organism. Anda bisa membaca istilah ini, saya tidak menulis di sini, Anda bisa membaca di karyanya The Fourth Revolution. Di situ Anda bisa melihat. Jadi kalau lingkungan yang kita hidup dia sebut infosfer, ya, orangnya, pelakunya, saya dan Anda ini disebut informational organisme, organisme yang terinformasi, ya. Mau menunjukkan kita selalu terkoneksi, nggak bisa enggak dengan informasi itu. Jadi dengan infosfer, saya katakan tadi, Luciano Floridi hendak menunjukkan, kita bisa katakan, keadaan yang total, ya, yang absolut dari eksistensi informasi, yang bagi dia menjadi salah satu konsep kunci dalam kehidupan kita, lingkungan kita. Ya, sekali lagi, ini ketika saya mengatakan seperti itu dekat dengan kalau misalnya kita sering-sering membandingkan. Kita bicara ada misalnya konsepnya Heidegger, ya, tentang being itu yang paling total, ya. Nah, dalam perspektif Luciano Floridi dia bilang ini seharusnya ada, itu dia katakan semacam informasi ini, ya, pada dirinya sendiri itu. Itu Anda bayangkan seperti itu, ya, ketika kita bicara ada dan informasi. Nah, kalau Anda melihat diagram ini, apa yang bisa Anda pahami? Ini dikatakan siklus hidup khas untuk informasi. Biasanya kita memahami informasi dengan pola ini, ya. Anda bisa melihat diagram ini sebentar. Coba Anda perhatikan bagaimana ini kurang lebih Anda pahami dalam konsep informasi selama ini, ya. Informasi dia tunjukkan ada sebuah perputaran di situ, ya. Create, generate, collect, record, store, process, distribute, transmit, consume, use, recycle, erase. Ya. Kalau kita bicara informasi, membuat sebuah bentuk, membuat sebuah forma, kita katakan, ya, ada ide yang dipresentasikan di sana, dinyatakan di sana. Itu kira-kira prosesnya akan bagaimana dengan lingkaran ini? Anda paham? Kita coba meraba-raba apa yang dimaksudkan oleh Luciano Floridi. Anda mau mencoba? Kita mulai dengan, dia katakan mulailah dengan generate, create, dia katakan. Apa yang terjadi pada proses itu? Jadi ada siklus informasi yang kita terima ini di tengah itu biasanya bermain dengan lingkaran ini menurut Luciano Floridi prosesnya. Bagaimana Anda lihat skema itu? Itu skema ini, Romo, skema Ya, penyebaran silakan. informasi, Romo. Itu skema penyebaran informasi, tapi nanti juga informasi itu ada masanya, Betul. ada waktu. Kemudian dia di recycle lagi, ya.
Kemudian dengan ada satu peristiwa baru, kemudian di-generate lagi, dan terus berulang gitu dalam satu siklus. Kemudian didiseminasi, disebarkan lagi, atau didistribusi gitu, ditransmit. Ya, apa yang terjadi pada create generate dia katakan di sini kira-kira bagaimana kalau kita tenang sebenarnya kita lihat bagaimana informasi kita bentuk atau kita manage dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Kalau kita mencoba melihat dengan skema ini maksud saya. Bagaimana informasi yang Anda dapat atau Anda peroleh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana itu dia berjalan maksud saya. Saya coba deh Romo. Ya, silakan. Apakah artinya tidak ada informasi yang tercipta dari vakum gitu? Ex nihilo, informasi itu nggak ada. Informasi itu selalu datang dari informasi lagi sebelumnya. Betul. Muter aja terus. Gitu kali Romo. Aha. Jadi ketika informasi dia katakan ini kan siklus informasi ya kita lihat kan yang di luar itu. Jadi di luar lingkaran ini informasi dari tengah tapi dia menunjukkan bagaimana siklus informasi yang berlangsung. Informasi diperoleh dia katakan pertama dengan menciptakan, kita create atau generate. Kita menemukan katakanlah. Ya. Kita melihat, kita menemukan dan tanda kutip informasi atau data lah bahasa lebih tepat. Ya. Setelah kita menemukan, katakanlah kita mendesainnya, kita membuatnya, membentuknya, terus apa yang terjadi biasanya dalam proses kita informasi dalam benak kita mengumpulkan itu, data-data itu kan, yang spesifik yang kita lihat, itu kita mengumpulkan dalam cara berpikir kita tentu saja. Kita mengumpulkan dan dalam proses pengumpulan itu apa yang terjadi di sana ada katakanlah terjadi penggabungan semua data yang spesifik itu ya. Ada proses juga validasi di sana. Mana yang mungkin benar, mana yang tidak, ada proses di situ terjadi. Ada proses juga memodifikasi di sana. Proses mengatur, membuat kategori itu muncul di situ. Kemudian proses berikut bagaimana informasi terbentuk dia katakan record, store ya. Kita menyimpannya, merekamnya. Ya, jadi setelah kita bertemu dengan data spesifik, dia masuk dalam pemikiran kita mengumpulkan dalam proses pengumpulan kita menggabungkan, memvalidasi, menata, kemudian hasil dari collect itu, validasi, hasil dari penataan, kategorisasi itu kita rekam dia. Itu record atau store itu. Kita merekamnya dan kemudian kita memprosesnya. Sekali lagi terulang lagi fase validasinya, penggabungannya, pengumpulannya. Setelah itu makin besar dia kan. Seperti ingat dalam filsafat kita ingat bagaimana proses abstraksi terjadi, katakanlah seperti itu. Dia kecil-kecil dia mulai meluas. Informasi data yang create, generate, yang kita ketemu lokal, dia dikolek, divalidasi, dikategorisasi, kemudian disimpan, kemudian diproses, divalidasi lagi, ya, digabungkan, divalidasi lagi, ya. Kemudian dia didistribusikan, dikatakan di sini, didistribusikan kemana? Didistribusikan untuk kita gunakan informasi itu. Kemudian pada titik tertentu, seperti dikatakan tadi, ketika informasi itu tidak kita gunakan lagi, dia akan dibuang atau recycle. Jadi kurang lebih yang kita pahami dalam pengalaman kita sehari-hari. Proses informasi itu dapat. Jadi apa yang mau ditunjukkan yang penting dari skema yang biasa kita gunakan ini ya untuk cara mendapatkan informasi atau siklus informasi ini. Sekali lagi, ketika kita bicara informasi, yang saya maksudkan, yang kita bicara tentang informare,
yang membentuk realitas itu dia berangkat dari data. Ya, sekali lagi, ya itu penting untuk kembali ke situ. Jadi kita tidak bicara, mohon maaf, filsafat spekulasi tentang seperti ada, seperti enggak. Kita enggak bicara di situ. Jadi mohon rekan-rekan paham bahwa informasi yang dimaksudkan oleh Luciano Floridi berakar dikatakan pada data. Ini menjadi juga persoalan yang terbuka. Data itu bisa dikatakan benar atau original atau murni itu bagaimana misalnya. Itu juga nanti akan kita lihat. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut pelan-pelan, maksud saya pelan-pelan kita lihat supaya kawan-kawan bisa masuk. Saya tanya deh, Romo. Tanya ke D siapa maksudnya? Ya, ke Romo. Oh, saya pikir tanya ada di situ, silakan. Saya mau tanya soal data. Data itu yang dimaksud Floridi itu data itu bentuknya apa? Karena bisa saja kan misalnya perasaan-perasaan pada mulanya bukan data atau dia perasaan mengalir, tapi begitu kita menuliskannya maka itu menjadi data. Karena tertulis sudah terekam. Jadi itu pertanyaan saya, data itu yang dimaksud Floridi itu apakah data yang ada di dalam sistem informasi atau bagaimana? Baik, ini pertanyaan ini terlalu cepat dari kuliah kita maksud saya. Itu masuk dalam salah satu pertanyaan yang terbuka. Kita belum masuk di pertanyaan itu, mohon maaf. Sabar-sabar dulu. Pertanyaan itu akan dijawab nanti dalam poin tentang pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi ada bagian yang saya tunjukkan tadi ketika introduksi terhadap filsafat informasi, pertanyaan yang muncul, pertanyaan ya bukan jawaban. Jadi saya masih juga mengajukan pertanyaan. Artinya pertanyaan yang diajukan Ayu tadi ya sama pertanyaan saya juga untuk kuliah ini, untuk kuliah malam ini. Pertanyaannya nanti adalah yang pertanyaan terbuka itu, apa itu data? Apa itu informasi yang dimaksudkan oleh Luciano Floridi? Kalau informasi yang dibentuk seperti ini, apa yang dimaksud dengan dinamika informasi? Apa yang dimaksudkan dengan makna misalnya? Apa yang dimaksudkan dengan kebenaran misalnya? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka dari filsafat informasi ini. Kalau basisnya pada data, pertanyaan yang baik tadi, yang belum bisa saya jawab dengan baik saat ini, karena belum waktunya. Karena biasanya pertanyaan yang baik mesti dijawab dengan baik pada waktu yang baik. Ya. Karena selamanya menjawab yang baik tidak pada waktu yang baik, tidak baik jadinya. Jadi sabar-sabar dulu. Pertanyaan baik, jawaban yang disediakan juga baik, momennya belum baik. Jadi ditahan dulu, Mbak Ayu, untuk saat ini, malam ini. Tentang apa itu data nanti kita lihat pelan-pelan. Itu pertanyaan juga yang menjadi masalah terbuka dalam filsafat informasi. Bagaimana dibicara tentang data dengan jaminan arah kuliah kita nanti bahwa informasi yang perlu untuk membentuk informare realitas itu betul-betul qualified, berkualitas. Untuk menghindari dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita katakan disinformasi, malinformasi itu bagaimana? Karena dasarnya kembali ke data itu sendiri. Jadi sabar ya Mbak Ayu ya. Pertanyaan itu juga yang pertanyaan semua kelas kita, atau lebih tepatnya pertanyaan kelas pertama ini. Ya, jadi sabar dulu. Terima kasih. Masih ada? Saya ingin menunjukkan dulu bagaimana proses umumnya informasi berlangsung, infosfer masih ada, saat ini kita hidup, 3 fase perkembangan waktu itu. Kalau saya mengandaikan cukup jelas, nanti kalau kita ketemu lagi, Anda bisa mengajukan pertanyaan. Nah, dalam bab pertama dari The Philosophy of Information, saya harap Anda membaca buku itu ya, minimal saat ini di depan Anda melihat itu. Luciano Floridi menunjukkan kepada kita bahwa informasi dalam risetnya dia ini konsep yang krusial untuk saat ini. Saya tunjukkan tadi, ya infosfer dia katakan itu. Dan
kalau Anda melihat dalam introduksi yang dia katakan bahwa pada halaman introduksi ya, preface itu ya, pada paragraf pertama dia katakan begini, ya sekali lagi rekan-rekan, buku saya sharing, saya harap Anda pegang, Anda baca ya. Dia katakan pada paragraf pertama seperti ini. I consider the conceptual foundations of a new area of research, the philosophy of information. Jadi area baru dari filsafat itu adalah filsafat informasi. Ya. Nanti kita lihat kenapa menjadi area baru. Saya tidak mengikuti secara teratur dari bab 1, tapi saya akan masuk langsung menyentuhnya, karena ini dia bicara di bab 1-nya. Kenapa dia sebut area baru? Ya, ruang yang baru, karena hemat dia, saya katakan tadi, filsafat menurut dia, ini yang dia bahasakan filsafat skolastisisme, filsafat abad pertengahan, filsafat cenderung untuk tertutup menurut dia. Ya, filsafat cenderung, filsafat yang kita pelajari ya sebagai ilmu di kampus, di sekolah itu cenderung untuk utak-atik dengan konsep-konsep yang katakanlah sudah dari dulu gitu loh. Dan kadang-kadang kalau Anda membaca dalam tulisan dia di bab 1 itu dia menunjukkan filsafat kadang-kadang gagap dengan situasi real yang terjadi. Yang saya katakan tadi, infosfer. Dengan titik berangkatnya itu Anda tahu Turing ya, penelitian Turing ya, dan Anda tahu bagaimana adanya komputer itu membuat sebuah cara pandang terhadap dunia, cara pandang terhadap manusia itu berbeda. Menurut dia katakanlah sejak 1950-an, Turing dan seterusnya hingga saat ini, filsafat agak gagap untuk menanggapi ini. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam tulisan dari Luciano Floridi, dia katakan dia mengutip dari seorang filsuf yang mengatakan, yang menulis buku The Computer Revolution in Philosophy, Aaron Sloman itu ya, dia katakan bahwa kalau filsafat, bahasa saya di halaman 2 saya sebut ya, kalau filsafat tidak bertemu, tidak membuka pintu dengan fenomena yang ada, perkembangan komputer, artificial intelligence, atau informasi kita bicara, menurut mereka filsafat akan runtuh dengan sendirinya, menurut mereka. Karena filsafat akan utak-atik dengan forma, materi, ada, tiada. Maaf. Jadi dia ingin menunjukkan mohon maaf. Jadi Luciano Floridi ingin menunjukkan kenapa dia menyebut ini area baru, karena menurut dia jika filsafat tidak membuka pintu, tidak menanggapi situasi sosial dan melihat filsafat dengan cara pandang baru, filsafat akan berkutat dengan ya tema-tema, bahasanya dia skolastisisme. Apa idenya skolastisisme itu? Cenderung untuk menutup diri. Kalau Anda membaca tentang skolastisisme dalam pemahaman Luciano Floridi dalam buku ini, bab 1, itu dia menunjukkan bahwa ciri ketertutupan, ciri tidak berdiskursus, itu yang membuat ciri, atau dia namakan skolastisisme, itu yang membuat filsafat akan jatuh pada dirinya sendiri. Dalam arti itu dia mengutip bagaimana pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf dalam tanda kutip yang kontemporer, bahasa kita kontemporer artinya sekitar 1950-an atau 1930-an ke atas, mereka menunjukkan ada fenomena menarik terkait dengan komputasi dan informasi.
yang terkait dengan komunikasi. Ini mesti harus menjadi ruang yang harus dibicarakan dalam filsafat. Sayangnya baru terjadi pada momen-momen ini, atau lebih tepatnya pada Luciano Floridi sendiri, dia membuat itu. Jadi poinnya yang mau dia tunjukkan bagaimana filsafat informasi ini menjadi sebuah area baru, ya, ranah baru dalam filsafat sebagai bentuk tanggapan filsafat terhadap situasi yang ada, situasi dengan perkembangan artificial intelligence, dengan cyber ethic misalnya, atau dengan robotik misalnya, atau cyborg misalnya. Itu fenomena-fenomena yang bagi dia dan para pemikir katakanlah artificial intelligence mengatakan bahwa filsafat tidak bisa mengabaikan itu. Ya. Filsafat mesti bertemu dengan persoalan itu. Kalau filsafat tidak ingin jatuh pada dirinya sendiri karena tidak menanggapi soal. Ya. Saya nggak tahu Anda setuju atau tidak, tapi maksud saya mau mengatakan bagaimana Luciano Floridi menunjukkan filsafat mesti mengambil sebuah nafas segar yang baru dengan paradigma baru untuk melihat realitas yang baru. Atau dalam bahasa teks kitab suci dikatakan anggur yang baik harus ditaruh di tempat yang baik, seperti itu. Jadi nggak bisa anggur yang baik ditaruh di tempat yang lama, dia akan rusak di sana. Jadi konteks yang baru dalam konteks yang kita alami dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari, realitas yang kita alami ini mesti dihadapi dengan cara pandang yang baru, yang dia sebut dengan informasi, filsafat informasi. Jadi filsafat informasi lebih dalam pengertian sebuah cara pandang baru dalam berfilsafat dengan melihat informasi sebagai ruang yang melingkupi kehidupan kita. Ya. Yang saya katakan tadi, semacam udara yang mau tidak mau mesti kita hirup. Ya. Dan kita harus bersikap di situ. Nah, kalau Anda lihat dalam bukunya, dia katakan bahwa pada 3 bab mulai hari ini saya jelaskan, ya. Kemudian nanti 2 minggu lagi ada satu kelompok yang membahas. Pada 3 bab awal dia katakan dia akan bicara tentang disebut meta teori, ya. Dalam pengertian tentang misalnya bab 1 dia bicara tentang apa itu informasi itu sendiri, dia katakan. Bab kedua dia bicara tentang apa problem-problemnya, persoalan-persoalannya. Dan ketiga dia akan mengajak kita untuk melihat tentang bagaimana metode-metode pada level abstraksinya. Jadi 3 poin ini saling terkait, bab 1, bab 2, bab 3 dia katakan. Apa itu informasi? Apa problem yang masih terbuka sehingga masih perdebatan tentang filsafat informasi ini? Dan dia katakan bagaimana tahap-tahap dari abstraksi, ya. Dia katakan sebagai metode, ya, abstraksi. Jadi kita akan lihat di situ. Ya, jadi 3 poin ini akan kita lihat bersama menurut Luciano Floridi. Nah, kalau pertanyaan tadi diajukan misalnya, dia katakan pada halaman berikutnya, dia katakan the essential message of the book is quite simple, dia katakan. Sangat sederhana dia katakan. Apa tujuannya? Dia katakan pesan yang esensial itu informasi semantik, ya. Informasi yang punya makna, atau dia sebut, atau bahasa yang saya lebih lihat dia pakai, informasi yang berkualitas itu, ya, dia katakan quality information itu harus, kalau kita lihat, dibentuk oleh data yang truthful, dia katakan, data yang terpercaya. Tahan dulu apa yang dimaksudkan data yang terpercaya. Pertanyaan tadi diajukan arahnya ke situ. Nanti kita lihat pelan-pelan. Tapi ingat dulu definisi yang diajukan, bahwa yang ingin dia tunjukkan dari buku pertama ini yang akan kita lihat tentang bagaimana informasi yang berkualitas, informasi yang bermakna, ya. Ya, kalau kita bicara makna, rekan-rekan, nanti kita lihat juga dalam bab 1 ini, itu tidak bisa di-create oleh artificial intelligence. Kita udah lihat itu, ya. Ya. Karena artificial intelligence yang kita belajar pada semester lalu, sebagian dari kawan-kawan, kita melihat bagaimana artificial intelligence mencoba memberikan data, memproses data, menyajikan data, memberikan alternatif, tapi tidak memberi maknanya. Minimal sampai saat ini. Kita nggak tahu ke depan, ya. Karena proses ini juga yang sedang kita pelajari ini bisa selalu berubah, ya. Ya.
Tapi minimal sampai malam ini kita tahu bahwa artificial intelligence sebagai sebuah agen pun yang kita pelajari yang bisa memproduksi dirinya sendiri, ketakutan dari AI 2027 kita lihat bersama, itu belum menunjukkan kemampuan untuk memberikan makna dari informasi yang dia terima, dari data yang dia terima. Itu yang masih menjadi kekuatan dari kita, dari manusia. Maka dia katakan di sini semantic information, informasi yang berkualitas, yang bermakna, yang betul-betul katakanlah mendekati kebenaran, itu harus dibentuk berdasarkan data yang terpercaya, dia katakan meaningful, dia katakan, dan dibentuk dengan baik, well formed. Nanti kita lihat pelan-pelan apa itu masuknya itu semua. Tapi minimal arahnya ke situ, dia katakan, dari karyanya dia. Jadi informasi itu yang mau dia kejar adalah semantik informasi, ya, informasi yang bermakna di situ. Nah, Luciano Floridi menjelaskan, kalau Anda lihat pada halaman 2 dan 3, dia menjelaskan bahwa filsafat informasi itu bentuk dewasa, saya katakan, dia katakan itu, the mature philosophy dari jenis-jenis filsafat yang dalam tanda kutip dia katakan filsafat prematur, yang bicara sebenarnya bicara tentang informasi, tapi sebutannya berbeda. Misalnya dia katakan filsafat-filsafat itu seperti dia sebutkan seperti cybernetic, seperti itu ya. Jadi banyak sekali, atau filsafat artificial intelligence ya. Jadi filsafat informasi ini kalau Anda membaca, dia mengatakan seperti istilah yang dia gunakan, saya membahasakan istilah yang dia gunakan, Luciano Floridi digunakan untuk memayungi semua tipe aliran filsafat katakanlah yang berbicara tentang teknologi dan informasi khususnya. Jadi kalau Anda menemukan cyber, filsafat robot misalnya, filsafat teknologi misalnya, filsafat artificial intelligence misalnya, atau banyak sekali jenis filsafat yang bermain dengan data dan informasi, Luciano Floridi akan menyebut itu semua, itu harus sebenarnya masuk dalam kategori yang disebut filsafat informasi. Ya. Dalam arti itu dia katakan bahwa filsafat artificial intelligence itu menjadi titik awal dari filsafat informasi. Mengapa? Karena kita tahu dalam artificial intelligence, penggunaan data, informasi menjadi krusial di sana. Tetapi tidak semantik. Anda lihat bedanya. Ya. Saya di sini dulu, pelan-pelan. Anda bisa mengikuti saya, maksud saya ya. Jadi, sekali lagi, filsafat informasi itu tidak lain bisa dikatakan sebagai sebuah payung, kalau saya boleh mengatakan itu, payung yang digunakan oleh Luciano Floridi untuk merangkul semua yang kita sebut filsafat informasi, filsafat teknologi bahasa, filsafat robotik, katakanlah filsafat komputer, filsafat semua terkait dengan teknologi dan IT atau artificial intelligence, semua itu dia katakan itu sangat spesifik dikatakan. Maka kita perlu menarik lebih abstrak, katakanlah, lebih konseptual yang disebut dengan filsafat informasi itu sendiri. Dalam pengertian itu, saya katakan tadi, artificial atau filsafat artificial intelligence, filsafat kecerdasan buatan, itu menjadi cikal bakal dalam pemahaman Floridi sebagai filsafat informasi. Saya kira itu jelas ya, karena informasi itu bermain dengan dalam artificial intelligence, jadi
tidak terlalu membingungkan saya kira. Jadi kita paham dengan baik itu, dengan sangat baik bagaimana artificial intelligence menjadi cikal bakal dari filsafat informasi, karena dalam filsafat informasi saya katakan tadi, informasi yang dimaksudkan tadi itu berbasis pada data. Data yang truthful itu seperti apa, ditahan dulu, itu belum saatnya kita bicara itu saat ini, tapi idenya bagaimana informasi yang mau dibangun oleh Luciano Floridi adalah sebuah semantic information, information yang punya makna, yang punya arti, yang berkualitas, katakanlah seperti itu. Ya. Yang ditata dengan baik berdasarkan data yang dapat dipercaya dan punya makna yang jelas. Ya. Nah, itu yang menurut Luciano Floridi belum tampak dalam filsafat. Ya. Jadi sekali lagi Luciano Floridi melihat bahwa filsafat mesti harus terbuka kepada situasi di sekitar kita. Dengan perkembangan komputer, saya katakan tadi, dengan artificial intelligence, teknologi, dan sampai saat ini yang kita bicara tentang ChatGPT, kita bicara tentang konsep-konsep tentang teknologi yang kontemporer seperti saat ini. Nah, dia bicara tentang itu ya. Kita mesti hadapi itu. Maka dia melihat bahwa dalam filsafat teknologi, filsafat artificial intelligence ya, bahan bakunya adalah data itu sendiri, dan informasi juga berbasis pada data, sama basisnya. Bisa ngikut saya ya, pelan-pelan ya. Sampai di sini ada pertanyaan, ada tanggapan. Kita pelan-pelan aja, kita lihat, kita sama-sama melihat lebih baik supaya Anda paham gitu. Ada yang memberi tanggapan? Jadi saya tanya Romo ya. Silakan. Jadi filsafat informasi itu adalah katakanlah rangkuman dari semua hal yang berhubungan dengan informasi dan teknologi gitu ya, Mo? Kurang lebih seperti itu. Dalam pemikiran Luciano Floridi maksud saya. Jadi kita bicara filsafat informasi, the philosophy of information dari perspektif Luciano Floridi. Jadi dia mengklaim mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit gitu, semuanya disebut filsafat informasi. Iya, kurang lebih bisa dibahasakan begitu. Jadi dia mengatakan bahwa filsafat informasi itu merangkum filsafat artificial intelligence, filsafat komputer, filsafat teknologi, filsafat yang banyak menggunakan dalam pemikiran itu bahan bakunya pada data. Katakanlah seperti itu. Jadi semua filsafat yang mulai dengan bahan baku, bahasa saya, dengan data, dia katakan itu lebih tepat dirangkum dalam sebuah filsafat yang disebut filsafat informasi. Dalam pengertian itulah dikatakan dalam buku ini bahwa filsafat artificial intelligence itu adalah awal atau prematur dari filsafat informasi. Arahnya ke situ. Nah, dalam pengertian itu, tadi pertanyaan oleh Mbak Ayu sudah ditujukan, ya. Salah satu pertanyaan yang muncul, yang terbuka adalah, data itu apa sih? Data yang sebenarnya itu apa sih? Informasi semantik itu, yang informasi yang berkualitas itu, informasi yang bermakna itu, yang ditata dengan baik, bisa membawa konsekuensi yang etis, katakanlah, yang berguna bagi kehidupan bersama, itu seperti apa sih itu? Atau lebih jauh, pertanyaan filosofis adalah bagaimana informasi ini bersentuhan, katakanlah, atau terarah kepada kebenaran itu di mana sih letaknya? Itu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang ada dalam filsafat informasi ini, yang muncul dari pertanyaan itu, muncul dari definisi ini ya, tentang filsafat informasi. Kalau dia mengklaim sebagai payung dari seluruh filsafat yang terkait dengan informasi, dengan bahan baku informasi, maka pertanyaannya itu tadi, pertanyaan-pertanyaan terbuka itu. Bagaimana kaitan dengan kebenaran? Bagaimana kaitan dengan validitas dari data, validitas dari penataan data menjadi sebuah informasi, validitas dari pengetahuan yang dibentuk dari informasi, itu semua kembali ke situ.
Sekali lagi, pengetahuan akan datang setelah informasi ya. Jadi yang kita bicara tadi informasi semantik, nanti dia akan membentuk pengetahuan. Kan? Informasi itu akan membentuk pengetahuan. Dalam arti tertentu pengetahuan itu juga datang dari data. Bisa dikatakan seperti itu. Dalam konsep, sekali lagi, dalam konsep pemikiran dalam konsep filsafat informasi. Ya. Saya katakan sekali lagi, data menjadi basis dari informasi, data menjadi basis dari artificial intelligence, data juga menjadi basis dari pengetahuan menurut Luciano Floridi. Jadi ada dasar yang sama yang menjadi titik berangkat. Maka dia katakan, saya sedikit di halaman Anda lihat dia memberikan definisi tentang di halaman 14 Anda lihat ya. Dia memberikan definisi dari kurang lebih dari filsafat informasi. Dia katakan filsafat informasi Anda lihat itu dikatakan sebagai sebuah ruang atau wilayah filsafat yang bersentuhan atau berurusan dengan investigasi kritis, penyelidikan kritis terhadap sifat-sifat katakanlah konseptual dan prinsip-prinsip dasar dari informasi. Jadi mencakup dinamikanya, manfaatnya, dan ilmu-ilmu yang terkait. Dan yang kedua, filsafat informasi itu terkait atau berurusan dengan pengembangan, dia katakan di sini, di elaborasi dan aplikasi dari metodologi teoritis informasi dan komputasi perhitungan untuk memecahkan masalah filsafat. Jadi kalau kita membaca definisi ini, maka jelas ini ada kaitan dengan matematika, ya kan? Komputasi, perhitungan di sana. Anda tahu nanti kita akan lihat data semua yang kita bicara itu nanti Anda tahu dalam artificial intelligence dia akan direduksi semuanya pada 2 angka, kan Anda tahu. 0 dan 1. 0, 0 dan 1. Di situ bermain. Data-data itu bahasanya bukan direduksi ya, tapi diganti, ditransformasi dalam sebuah perhitungan. Nah, itu terkait dengan nanti kita katakan kenapa dia katakan di sini metodologi teoritis informasi dan komputasional, ada kaitannya perhitungan matematika di sana terkait dengan memecahkan masalah-masalah filsafat itu. Jadi ada poin di situ yang menarik kita lihat nanti. Ya. Sedangkan saya kira itu menjadi poin yang saya menyinggung di sini untuk sementara di sini berhenti. Sedangkan untuk problem-problem rekan-rekan tadi kita sudah menyinggung ya. Kendati Luciano Floridi menulis cukup banyak, tapi poinnya simpel sebenarnya. Dia ingin menunjukkan yang sudah kita bicarakan tadi, konsep-konsep terkait persoalan misalnya, mohon maaf, ini ada apa? Konsep-konsep terkait dengan persoalan-persoalan dengan filsafat informasi ini itu datang dari konsep proses dari kita mendapat informasi itu sendiri tentang data, tentang dinamikanya, tentang penggunaannya, tentang relasi dan kebenaran itu muncul pada bab kedua itu ya. Baik, dalam kuliah minggu yang bukan minggu depannya, minggu depannya lagi, sebelum siapa yang presentasi ya nanti ya? Harusnya saya dan Tia, Romo. Oke, baik. Kelompok Jadi sebelum kelompok pertama mempresentasi, saya akan kembali ke sini dulu sedikit ya, mencoba membuat lebih, mungkin kalau kita di offline saya akan jelaskan lebih penuh pada kawan-kawan tentang poin 1 ke 2 ini, kemudian akan presentasi ke kelompok pertama dalam pertemuan kita setelah minggu ini. Tapi Anda melihat
saya ingin Anda memahami bagaimana perjalanan dari filsafat informasi ini ya. Jadi bagaimana dia terkait dengan filsafat artificial intelligence, bagaimana dia punya juga persoalan dan tanda kutip pada pertanyaan pada konsep-konsep sentralnya sendiri, pada data, pada apa yang dimaksud semantic qualification, semantic information, apa yang dimaksudkan dengan meaningful, apa maksud dengan truth, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis yang terkait dengan filsafat informasi ini. Ya. Ya. Nanti saya akan ngambil 15-20 menit untuk kuliah berikut, untuk saya presentasi lagi sekali lagi ini, untuk pelan-pelan untuk kita masuk, dan kita akan lihat tema yang diambil oleh kelompok terkait dengan metode ya, metode bagaimana abstraksi itu, level-level abstraksinya dari pemikiran Luciano Floridi yang dijelaskan pada bab ketiga itu. Ya. Sorry, maaf Romo, kelompok pertama itu bukannya bab 1-2 semantic information ya? Kalau merujuk Bukan. ke RPS. Oh, saya salah berarti. Kami Semantic merujuk. information. Anda menyiapkan itu? Iya, karena mengikuti RPS. Halaman 1-45. Gak apa-apa. Anda siapkan aja kalau begitu, nanti saya tambahkan. Oh, oke. Oh, nggak apa-apa. Jadi Anda siapkan itu, nanti bagian yang kosong nanti saya ngisi. Saya berpikir nanti Anda masuk di bab 3-nya. Saya salah, saya keliru. Tapi nggak apa-apa, saya sudah memberi sedikit introduksi untuk kuliah ini, plus gambaran sedikit tentang bab 1 dan bab 2. Nanti kita lihat bagaimana kelompok 1 mencoba membantu kita menjernihkan lagi. Saya memberikan gambaran secara global, keterarahan dari bab 1 dan bab 2 ini. Nanti kelompok 1 akan beri catatan pada kita dan saya akan tambahkan poin-poinnya itu. Baik rekan-rekan, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kita masih punya 2 menit. Ya, saya sudah ngambil waktu weekend Anda, saya merasa sangat bersalah. Ya, mohon maaf. Kalau tidak ada tanggapan, tidak ada pertanyaan, kita bertemu 2 minggu lagi ke bab 1, bab 2 yang dipresentasikan oleh kelompok pertama, dan nanti saya memberikan masukan penjelasan tambahan terkait dengan poin pertama bab 1 dan kedua ini. Ini bab sangat krusial ya. Mungkin baik rekan-rekan membaca juga. Kendati tidak perlu harus maksimal, nanti kelompok akan presentasi, tapi baiklah rekan-rekan membaca bab 1 dan bab 2 untuk masuk lebih jauh pelan-pelan pada tema kuliah kita filsafat informasi. Begitu rekan-rekan. Terima kasih banyak. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Hari Selasa offline. Pertanyaannya ditahan dulu ya, Mbak Ayu ya. Nanti akan dijawab pada waktu yang tepat dan baik. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Terima Selamat kasih, malam, Romo. selamat istirahat semua ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo.